Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Fadlur Rahman ingin menjelaskan yaitu materi yang ditugaskan oleh Bu Ima, yaitu artikel berjudul Perkembangan Intelek Sosial dan Bahasa. Nah, jadi sebelum saya membahas apa itu perkembangan intelek sosial dan bahasa, kita membahas yaitu mulai dari perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses dari pertumbuhan, dimulai dari seorang anak, dari bayi hingga ke fase dewasa. Contohnya seperti dari segi fisik, baik dari fisiknya, pikiran, dan tingkah lakunya. Jadi kita langsung ke karakteristik, yaitu karakteristik ini adalah suatu kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau sesuatu. Nah, yang kita bahas di sini yaitu karakteristik itu sebenarnya ada banyak. Ada dari fisik, baik dari intelek, sosial, dan bahasa, dan lain-lain. Tapi yang kita bahas pada hari ini yaitu intelek, sosial, dan bahasa. Nah, yang pertama kita mulai dari fisik. Kenapa kita mulai dari fisik? Karena sebagai contoh, misalnya dalam tubuh seseorang yang ini terdapat fase kehidupan dia mulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, misalnya dalam fisik seorang bayi, mungkin dia terlahir dalam usia 3, 6, 8 sampai 12 bulan tuh dia butuh perjuangan dalam uh, dia bisa berdiri, berjalan, merangkak, dan lain-lain, berbicara. Dan di usia anak-anak ini dia sudah mulai untuk berlari, memanjat, dan menggunakan otot-otot yang memerlukan di aktivitasnya. Sedangkan di fase remaja ini, dia dalam fisiknya tuh dia sudah dapat tubuhnya tuh sudah dapat berkembang biak. Contohnya seperti tingginya naik, berat badannya juga naik, dan yang lain-lain. Nah, di fase dewasa inilah di masa keemasannya tuh, dan bisa juga fase menurunnya kesehatannya. Nah, langsung aja kita ke karakteristik, yaitu intelek karakteristik intelektual. Jadi apa itu intelektual? Intelektual adalah perubahan kemampuan mental seseorang seperti belajar, berpikir, menalar, dan berbahasa. Jadi yang dimaksudkan di sini sebagai contoh, ketika seorang bayi itu yang dimaksudkan oleh intelektual yaitu ketika dia di usia dari 3 sampai 18 bulan, bayi tersebut sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Nah, pada usia anak-anak, mereka tuh memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu dan antusias kalau melakukan sesuatu. Nah, di usia remaja ini seseorang seseorang tuh dia interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkaran sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Jadi ketika dia di fase remaja, dia tuh sudah mampu untuk berpikir. Dia tuh banyak pikirannya, entah kemana, entah kemini. Pokoknya di fase remaja tuh dia tuh bersifatnya sangat labil. Kadang dia berpindah pendapat, kadang pendapatnya ini, kadang berubah, kadang itu. Nah, di fase dewasa ini seseorang itu dia beradaptasi dengan aspek-aspek yang pragmatis dan sudah terampil untuk berpikir logis. Jadi di fase dewasa ini dia tuh sudah bisa untuk berpikir hal-hal yang sudah dianggap logis karena dia sudah ibarat kayak dia tuh sudah banyak garam, sudah banyak pengalaman. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain. Contohnya mulai dari dengan orang tua, teman dekat, saudara, hingga masyarakat luas. Nah, contohnya seperti di ini, dari usia bayi, seseorang tersebut dia perkembangan sosialnya tuh ketika di usia 3 sampai 6 bulan, bayi tersebut mulai memilih-milih orang yang akan menggendongnya, bahkan dia memiliki orang yang favorit. Nah, di usia anak-anak dia tuh sudah mulai aktif bersosial, mulai dari teman-temannya, dia menjalin hubungan dengan teman-teman bermain, dan
yang lain-lain, mencari pengalaman yang lebih luas. Nah, di usia remaja ini seseorang tersebut dia lebih melibatkan sosialnya tuh berkelompok dengan teman sebaya dibandingkan orang tua. Nah, pada masa dewasa inilah seseorang pelaku tersebut perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar pekerjaan dan lain-lain saling berkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Jadi dia sudah paham bagaimana seluk-beluk dalam sosial itu, dia sudah bisa membedakan mana yang kawan, mana yang musuh. Dia sudah bisa, dia tahu cara mencari teman, cara berkawan seperti itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas perkembangan bahasa. Apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa adalah merupakan alat untuk meningkatkan kematangan komunikasi sosial dan emosional yang secara otomatis akan ikut meningkatkan intelektual kecerdasan seseorang. Jadi perkembangan bahasa ini agak mirip dengan intelektual, karena intelektual tuh pasti nyambungnya ke bahasa. Seseorang tuh dianggap dewasa karena dia dapat mengatur tata katanya. Contohnya seperti bayi, bagaimana caranya ketika dia umur 3, 6, 8 sampai 12 bulan dia menunjukkan simbol-simbol, dia berbicara ketika dia ingin buang air besar, dia menangis. Ketika dia ingin susu, dia menangis. Ketika anak-anak, dia sudah mulai bisa untuk merangkai kata-katanya, tapi dia sudah bisa mengucapkan satu kata, dua kalimat, tapi dia belum bisa untuk merangkai kata-katanya. Sedangkan di remaja, dia beberapa di antaranya rata-rata sudah bisa merangkai kata, berbicara di depan orang dan lain-lain. Dan di fase dewasa itulah dia sudah dapat semuanya. Dia sudah bisa mengatur tata katanya, mengatur olah katanya, sehingga dia tuh ketika berbicara dengan orang lain tuh nyambung apa yang disampaikan. Nah, kesimpulannya dari perkembangan intelek sosial dan bahasa yaitu perkembangannya solusinya kesimpulannya yaitu di setiap karakter, di setiap perkembangan pasti mempunyai ciri-ciri masing-masing. Dan sebelum kita dalam hubungan bimbingan konseling itu, setidaknya kita tahu ketika seseorang yang ingin kita konseling, kita harus mengetahui latar belakangnya seperti apa dan cara menghadapinya itu seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.